kita mau memuji, menyembah Tuhan bersama lagi. Kakak minta semuanya adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi ini. Karena kami masih sehat, kami masih bisa bermain, kami masih bisa belajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Engkau yang memberkati, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Karena ini bulan Desember, kakak mau ngajak semua adik-adik nyanyi lagu dari Pulau dan Benua. Oke? Semuanya siap-siap? Bangkit berdirinya, kita nyanyi bersama-sama dan kita menari bersama-sama. Bilang apa sama main musik sama Kak Heru? Musik. Musik. Adik-adik di rumah tepuk tangan ya. Katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu
Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan lebih sungguh lagi seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan mengurapi kami supaya kami mengerti betapa besar, betapa luas, dan betapa dalamnya kasih-Mu atas setiap kami. Sehingga ya Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem di Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kenapa Yusuf pergi ke Bethlehem bersama dengan Maria? Karena sebelumnya minggu lalu firman Tuhan berbicara, malaikat Tuhan mendatangi Maria bahwa Maria akan mengandung seorang anak, tapi bukan karena dari keluarga masing-masing, tapi karena Roh Kudus. Tapi Yusuf belum tahu adik-adik. Sebab itu Yusuf ketika diberitahukan Maria mengandung, Yusuf terdiam. Yusuf berpikir, apakah saya harus tidak jadi menikah dengan Maria atau tetap? Ketika dia sedang memikir-mikirkan itu, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, jangan takut, karena anak yang dikandung Maria berasal dari Roh Kudus. Yusuf yang memiliki hati yang baik, dia berkata, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Sehingga Yusuf tidak lagi ragu-ragu, tetap menjadikan Maria sebagai tunangan dan yang akan menjadi istrinya. Tapi Tuhan menuntun Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa dari keturunan Daud akan lahir juru selamat. Ia akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Yusuf adalah keturunan Daud. Ingat cerita 2 minggu yang lalu tentang Boas, kemudian keturunannya sampai Salomo, terakhir Yusuf. Sebab itu firman Tuhan berkata, di Bethlehem akan lahir juru selamat. Adik-adik, waktu itu posisinya Yusuf dan Maria itu ada di Galilea. Di mana adik-adik? Galilea. Dan dia harus ke Bethlehem. Jarak yang sangat jauh, 150 km. Adik-adik, ini akan ditempuh dengan mengendarai apa adik-adik? Keledai. Bukan mobil ya adik-adik. Ini seperti kurang lebih jarak Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung aja tidak lebih dari 150, kurang lebih. Kalau kita naik mobil, terbayangkan adik-adik, ini naik keledai. Sementara Yusuf berjalan kaki. Nah adik-adik, perjalanan sangat panjang, 150 km. Tapi Tuhan menguatkan akan Yusuf dan Maria untuk bisa melahirkan di Bethlehem. Nah adik-adik, perjalanan yang sangat jauh ini ya ditempuh dengan sangat susah. Kenapa? Karena begitu besar kasih Tuhan atas dunia ini, sehingga Tuhan mau lewat ini semua manusia melihat usaha atau tujuan Tuhan menyelamatkan bukan hal yang mudah. Dan ini dimulai dari proses kelahiran Tuhan Yesus dan Galilea. Yusuf dan Maria berjalan menuju Bethlehem. Adik-adik, sesampainya di Bethlehem, tidak mudah lagi yang terjadi. Adik-adik, di Bethlehem tidak ada satupun yang bisa menerima dia.
Karena pada saat itu terjadi perintah dari kaisar untuk mendata seluruh orang-orang yang ada di bangsa tersebut, sehingga begitu banyak penginapan yang tutup. Dan sehingga sampai di Bethlehem, Yusuf dan Maria hanya mendapatkan tempat yang sangat sederhana, yaitu kandang domba. Tempat yang sangat sederhana itu menggambarkan adik-adik di mana Tuhan tahu tanpa Tuhan adik-adik tidak akan mendapatkan keselamatan, dan itu digambarkan oleh kandang yang sangat sederhana, kandang domba, tempat di mana domba yang mungkin adik-adik tidak bersih, kotor, menurut adik-adik pun tidak layak. Tapi itulah kehidupan kita, tanpa Tuhan kita tidak layak. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini ya, bahwa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik ya. Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia datang ke dunia di tempat yang paling hina untuk membawa adik-adik menerima keselamatan dan hidup yang kekal, sehingga semuanya Tuhan memberkati adik-adik. Hari ini firman di ayat hafalan kita ambil di Lukas ya, Lukas 2 ayat 14. Di mana adik-adik? Lukas 2 ayat 14. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 14 yang berbunyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Adik-adik, apa artinya? Tuhan berkenan datang ke bumi untuk menebus dosa manusia, sehingga layaklah kita semua di sini memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan mau datang di tempat yang paling hina untuk membawa keselamatan buat adik-adik. Nah, hari ini kakak mau kasih permainan, ya. Nah, adik-adik, permainan yang judulnya adalah jarak jauh, seperti dari Galilea ke Bethlehem. Permainannya apa adik-adik? Jarak jauh. Nah, pertama kita ambil kertas seperti ini, ya. Kita lipat 2, terus kemudian kita lipat lagi, ya, lipat 2 lagi. Kemudian kita bentuk segitiga, ya, bentuk segitiga. Ya, terus kita siapin gunting, kita potong. Nah, kita potong begini adik-adik, kemudian kita buka. Kita buka. Jadi seperti ini. Kemudian nanti adik-adik tempel finish, tempel start, dan kita akan sisanya ini kita akan buat seperti ini adik-adik. Kita buka, ya, buka. Nah, kita buat seperti ini. Terus kita akan tempel jadi joy. Karena Tuhan Yesus lahir di bumi, maka sukacita Allah mengalir buat kita semua. Joy. Nah, kakak, akhirnya nanti kita akan seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik, bagaimana cara permainannya? Kakak mau panggil kakak satu lagi ya. Kakak Ebet, sini deh.
ke garis finish. Seperti dari Galilea ke Bethlehem. Hitung ya, kita hitung ya Kak. 1, 2, 3. Kita arahin ke kamera ya. Tunggu Kak, tunggu dulu. Tunggu. Wih, Kakak Ebet menang, Kakak Ebet menang. Nah, adik-adik bisa di rumah, ya, bisa di rumah deh, bisa ya. Nah, adik-adik ulang lagi Kak, ulang yuk, ulang. 1, 2, 3. Nah, Kakak yang menang. Seperti ini ya adik-adik. Nah, artinya adik-adik terima kasih Kakak Ebet. Nah, adik-adik ingat, Tuhan melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan yang sukar, yang dilewati lewat Yusuf dan Maria untuk mengasihi adik-adik. Jadi jangan berputus asa dan jangan berpikir adik-adik ditinggalkan. Adik-adik tidak sendiri, adik-adik dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ingat perjalanan dari mulai sampai selesai. Itu adalah sukacita yang daripada Tuhan. Ingat sekali lagi, dari mulai sampai selesai ada di dalam Tuhan dengan penuh sukacita. Amin adik-adik. Coba adik-adik lakukan ini di rumah dan ingat selalu di dalam Lukas 2 ayat 14. Bagi Tuhanlah kemuliaan ya adik-adik, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia layak untuk menerima segala pujian dan kemuliaan. Ya, ingat Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan mau memberkati setiap kami. Tuhan mau mengambil semua dosa kami. Dan terima kasih Tuhan memberikan hati kepada Yusuf untuk taat dalam program keselamatan yang dilakukan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan memampukan Yusuf dan Maria, berarti memampukan kami juga di dalam hidup ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Maka kami akan tetap ada dalam sukacita. Sekalipun sulit, tapi Engkau Allah tetap akan memberkati kami. Engkau akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi itu selalu kami katakan, selalu kami lakukan, dan selalu puji-pujian keluar dari kami. Terima kasih Tuhan. Natal bagi kami adalah kelahiran-Mu yang membuat kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ingat sekali lagi, firman Tuhan, joy, biarlah tetap sukacitamu ada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.